Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan mu'tabar dimanapun berada. Hadirin sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan Ramadan, yang mana orang-orang yang masuk bulan Ramadan dengan gembira maka Allah akan menjamin surga kepadanya. Dalam narasi hadis disebutkan, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Orang-orang yang senang gembira dengan masuknya bulan Ramadan maka Allah akan haramkan jasadnya masuk neraka. Apa artinya jasad diharamkan masuk neraka? Artinya tidak ada tempat kembali untuk dia di akhirat nanti selain surga. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dinasibkan, telah dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini. Maka kewajiban kita yang harus kita laksanakan adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini supaya kita betul-betul bisa menjadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tuju. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita semua sudah hafal ayat tersebut. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi target akhir Ramadan, target yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita dalam bulan Ramadan ini yang harus kita capai nanti di akhir Ramadan apa? La'allakum tattaqun. Target menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apakah kita sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa? Mari kita lihat apa yang telah kita imani dalam Al-Quran. Rukun iman yang ketiga, kita percaya bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Ketika Al-Quran itu adalah firman Allah, maka semua yang disampaikan adalah kebenaran. Tidak ada kebohongan ataupun keraguan sedikit pun. Berbicara tentang keimanan, maka berbicara tentang sesuatu yang final, sesuatu yang pasti, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Ketika kita buka Al-Quran di halaman pertama sesudah surah Al-Fatihah, kita jumpai di situ surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Astagfirullah billah, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Wallahu a'lamu bi muradih. Namun ulama-ulama khalaf yang datang kemudian mereka mencoba menafsirkan. Walaupun yang paling aman adalah tidak mengartikan alif lam mim tersebut. Dzalikal kitab, Al-Quran tersebut apakah la raiba fi, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. La yang digunakan adalah la linafil jinsi, untuk menafikan segala jenis keraguan. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat-kalimat yang akan datang berikutnya, sesudahnya adalah kalimat-kalimat yang pasti, karena berbicara tentang keimanan tadi. Sebagai apa? Hudan, sebagai petunjuk. Untuk siapakah? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
Orang-orang yang bertakwa yang pertama kali adalah mereka yang beriman, percaya kepada sesuatu yang gaib. Apa itu sesuatu yang gaib? Sesuatu yang tidak kasat mata, nggak nampak. Rukun iman kita yang keenam itu semuanya perkara gaib. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semuanya adalah perkara gaib. Allah gaib. Saat ini di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yakin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang paling tinggi, yaitu ru'yatullah. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan kenikmatan melihat ru'yatullah. Fayansawna an-na'ima idza ra'awhu fayakhusrana ahli al-i'tizal. Kata Imam Ali Al-Qari dalam kitab Syarah Amali, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jamalullahnya, memperlihatkan ru'yatullahnya, maka orang-orang fayansawna akan melupakan nikmat-nikmat. Yang mana kita tahu nikmat-nikmat di surga itu apa? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia. Namun nikmat-nikmat itu pun akan lupa tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jamalullah, karena itu adalah nikmat yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala ghaib. Malaikat-malaikat gaib. Dan kita yakin ada yang mencatat perbuatan kita. Saat ini kita sedang duduk menunggu waktu sholat, dicatat Fulan bin Fulan saat ini sedang duduk menunggu waktu sholat tarawih. Fulan bin Fulan saat ini sedang berbicara. Fulan bin Fulan saat ini sedang main-main. Semuanya tercatat dalam buku catatan malaikat. Semuanya perkara gaib. Kitab-kitab perkara gaib. Rasul-rasul, tidak ada satupun rasul yang kita jumpai. Perkara gaib. Hari akhir juga perkara gaib. Hari akhir seseorang dimulai ketika orang tersebut meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka hari akhir telah bermula. Nanti sesudah dia meninggal, dia akan memasuki alam barzakh. Kemudian ada alam kebangkitan, ada padang mahsyar, ada timbangan, sirat, mizan, surga, neraka. Semuanya adalah perkara gaib. Kita orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang percaya kepada sesuatu yang gaib tersebut. Lalu apa balasan untuk orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib? Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12, Asta'idzu billah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bagaimana? Bil ghaibi, dalam keadaan mereka tidak melihat Tuhan mereka. Lahum maghfirah, untuk mereka ada maghfirah, ada ampunan. Apa itu maghfirah? Dijelaskan oleh Ali Al-Qari bahwa maghfirah hiya ibadalus sayyi'at bil hasanat. Dirubahnya keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Kita manusia tentu pernah berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik kecil maupun besar, baik tampak maupun tidak tampak, ya, baik dosa secara kasat mata maupun dosa batin. Tentu kita pernah berbuat dosa. Namun kewajiban kita sebagai manusia yang berdosa adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seseorang, memberikan maghfirah kepada seseorang, maka dosa-dosanya yang telah diperbuat tersebut Allah ubah menjadi kebaikan-kebaikan. Maka otomatis timbangan amal kebaikannya akan menjadi lebih berat. Lalu apa yang akan didapatkan lagi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan mereka dalam keadaan mereka tidak melihat Tuhan mereka? Wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Ini baru satu kita bicara tentang karakteristik orang-orang bertakwa. Namun waktu sudah sampai sepertinya. Ya, mungkin nanti insya Allah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Yang ingin memperdalam bisa membuka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 berbicara tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Jadi semoga di Ramadan ini kita betul-betul bisa manfaatkan
sehingga kita bisa mencapai target yang telah ditentukan, digolongkan Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.